illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan penghormatan kami kepada pimpinan Dayah Al-Munawwar Hidayatullah beserta para pengurus dan para pengurus desa dan beserta jajaran-jajarannya serta jamaah semua yang telah berhadir, yang tidak mungkin kami mengucapkan semua dari nama-nama yang hadir di sini. Oleh sebab itu kami mohon maaf karena kami memuliakan semua yang hadir di sini dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari kesusahan-kesusahan yang telah jamaah berupaya untuk mensukseskan acara yang barokah ini. Allahumma amin. Sebelumnya kami ingin membacakan sedikit sebuah pantun. Mudah-mudahan pantun ini bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Nagaraya, jangan lupa singgah pesantren Al-Munawwar Hidayatullah. Jika Anda ingin bahagia, maka kembalilah kepada Allah. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, yang Allah ketuk hati kita untuk menerima Islam ini dengan lapang dada. Karena sesungguhnya ketika Allah telah menjadikan kita, dibukakan hati kita untuk menerima hidayah Allah, berarti kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Maka jagalah amanah ini dan jadikan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama Damaskus, beliau pernah mengatakan, orang yang bersyukur, orang yang bersyukur tidak akan dikatakan bersyukur kecuali dia memiliki 3 poin penting. Bapak Ibu harus catat, kalau tidak kita belum dikatakan orang yang bersyukur. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi ni'matillah. Yang pertama adalah mengakui segala yang datang kepada kita yang baik-baik itu datangnya murni dari Allah. Bapak Ibu harus mengakui itu. Kalau tidak, maka tidak sempurna syukur kita kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang datang kebaikan kepada kalian itu murni dari Allah, sedangkan yang tidak baik itu dari kalian sendiri. Maka jangan pernah sombong ketika Allah berikan kita kelebihan ilmu dan harta, atau tahta, atau yang lain-lain dari nikmat-nikmat dunia. Maka ketahuilah, maka itu semua murni dari Allah. Harus kita mengakui. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, haruslah at-tahaddus bi ni'matillah. Kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat yang Allah ridai dari setiap nikmat yang kita dapat. Dalil, apa dalilnya? Allah mengecek dalam Al-Quran. Nyu bisa bahasa jamu? Bahasa Aceh? Allah mengecek di dalam Al-Quranul Karim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah mengatakan, sedangkan dengan nikmat Rabbmu itu maka ucapkanlah. Fahaddits, maka ucapkanlah. Apa makna ucapkan di sini?
Maka ketika datang itu nikmat, ucapkan dengan kalimat Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau tidak, maka kita kurang syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, setelah pengakuan, setelah tahaddus, mengucapkan dengan kalimat yang indah, yang ketiga adalah menjadikan nikmat Allah ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari harta yang ibu dan bapak punya, dari ilmu yang bapak dan ibu peroleh dahulunya pernah belajar, dari anak yang telah Allah karuniakan, maka semua nikmat ini jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah Allah beri rezeki, Allah berikan kita istri, Allah berikan kita anak, sementara semua nikmat ini tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, berarti semua nikmat itu dikecek di ulama itu adalah musibah, baliyah. Berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang datang kepada kita dan tidak kita jadikan nikmat itu untuk dekat diri kita kepada Allah, maka kita dalam musibah. Percuma punya uang, percuma punya rumah yang megah, percuma punya harta yang banyak, tetapi tidak sujud kepada Allah dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ibu? Pertama, pengakuan terhadap nikmat. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat itu sebagai ladang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barulah masuk kepada ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur dengan syukur yang sempurna, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah akan tambahkan harta ibu, Allah akan berkahi harta ibu, Allah akan berkahi kesehatan ibu, umur bapak dan sebagainya. Ketika kapan? Ketika kita sempurna dalam menerapkan syukur kepada Allah. Namun ingat, sebaliknya, siapa yang tidak sempurna syukurnya kepada Allah, siapa yang tidak sempurna melaksanakan syarat-syarat syukur yang telah disebutkan tadi, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah begitu pedih. Di saat harta kita, umur kita yang panjang belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba ibu. Insyaallah siap jadi hamba yang bersyukur? Siap? Siap? Yakin? Nanti kalau saya baca ayat nanti ibu udah gak yakin. Yakin ibu bisa sempurna melaksanakan syarat syukur tadi? Yakin? Oke. Kita tahu bu ya, Al-Quran ini adalah mukjizat dan hadis Nabi merupakan perkataan yang wahyu dari Allah, tidak mungkin Nabi berdusta. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kitab Al-Quran yang penuh berkah ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, tugasnya, fungsinya adalah liyadabbaru ayatnya, agar ditadabburi ayat-ayatnya, sebagai pelajaran bagi kita, bukan hanya sebagai tarannum, sebagai hiasan suara, sebagai apalagi yang sejenisnya, tetapi lebih dari itu ditadabburi, dibaca, diamalkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang membacanya supaya dia semakin tunduk dan patuh terhadap perintah Allah.
Oke, satu ayat. Kalau kita sudah yakin dengan ayat ini, di saat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kenapa? Masih percaya diri bahwasanya kita mampu bersyukur kepada Allah. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Allah mengatakan ini karena Allah telah tahu, setelah menciptakan surga dan neraka, Allah telah tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Dan kebanyakan penghuni neraka disebabkan karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Dan kebanyakan sedikitnya orang masuk surga karena sedikit pula yang pintar bersyukur terhadap nikmat Allah. Jelas? Berarti setelah mendengar ayat ini, maka jangan pernah sombong kita dengan apa yang telah kita lakukan dari nikmat Allah. Yang penting kita selalu berusaha menjadikan setiap nikmat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga telah menegaskan dalam banyak hadis bahwasanya sedikit sekali hamba-hambaku yang masuk surga. Kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka Allah karena mereka banyak kufur terhadap nikmatnya, terutama yang paling banyak penghuninya padusi. Siapa padusi? Perempuan. Bukan karena rendahnya perempuan, bukan karena banyaknya jumlahnya. Sehingga banyak jumlah ya banyak pula stoknya. Apa yang dilakukan banyak ke ibu-ibu, apa yang banyak dilakukan ibu-ibu sehingga mereka banyak masuk neraka, kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkata yang bukan-bukan atau bukan dari hawa nafsu, tetapi Nabi mengatakan sesuatu karena wahyu dari Allah. Nabi mengatakan kebanyakan ibu-ibu itu, perempuan itu masuk ke dalam neraka karena kufur terhadap pasangan hidupnya, suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang taat kepada suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sebenarnya mau saya panjang lebar dalam masalah ini, karena penting sekali. Cuman karena waktu, jadi kita langsung saja kita memasuki intisari pembahasan kita, yang mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita petik dan kita ambil. Karena tadi setiap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi merupakan hujjah, merupakan alasan yang kuat agar kita itu mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak mau mendongeng, soalnya dongeng ini takutnya berdosa. Kita ingin ngomongnya fakta-fakta aja. Soalnya di depan kita ada Al-Quran. Dan kita punya Nabi SAW, yaitu hadisnya, sehingga kita cerita aja apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis Nabi. Semoga apa yang kita bahas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini termaktub di dalam sebuah kitab, namanya kitab Mustadrak Al-Imam Hakim rahimahullah. Dan hadis ini pun dihukumi sahih oleh salah satu ulama hadis yang bernama Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan di dalam hadis itu terdapat salah seorang sahabiat. Kalau dibilang sahabiat itu siapa berarti? Sahabat dari kalangan wanita. Siapa wanita ini? Wanita ini adalah yang merah pipinya, yang sering dilakukan dengan nama Humairah, yang menjadi yang paling dicintai dari kalangan perempuan oleh Rasul kita Muhammad SAW, dan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Siapa ibu? Siapa?
Ah? Siapa? Agnes? Siapa? Nasirin? Siapa Nasirin? Kita muda. Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau, dahulunya diceritakan bahwasanya tatkala terjadi malam Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika dihijr, tiba-tiba datang seseorang dalam keadaan beliau tertidur, kemudian membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicucilah apa yang ada di dalam tubuh beliau, jantung beliau, hati beliau, dan didatangkan dengan bejana emas yang berisi dengan air iman untuk membersihkan hati dan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sucilah hati itu dari segala noda-noda dosa dan maksiat dan keburukan-keburukan. Sehingga setelah itu dijahit badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan nampak bekas jahitannya. Ketika disebutkan oleh salah satu rawi yang meriwayatkan hadis ini, kemudian setelah dada Nabi itu dijahit di malam hari itu, kemudian barulah tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa sebuah binatang dari surga yang disebut dengan burak, atau disebut dengan bahasa Arabnya bighal. Bighal itu antara kuda sama keledai. Ibu bisa bayang antara kuda sama keledai binatang apa itu? Bisa bayang? Bukan kambing, bukan sapi, bukan jawi, tetapi bighal. Yang mana binatang ini yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama makhluk ataupun malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, untuk Isra dari Masjidil Haram ke mana ibu? Ke Masjidil Aqsa. Tadi ayatnya sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Masjidil Aqsa itu tempatnya telah Allah berkahi dan sekelilingnya. Itulah namanya Isra, ibu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa baru dinaikkan ke atas langit, namanya apa? Mi'raj. Sampai nanti langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit ke-7. Akhirnya kemana? Sidratul Muntaha. Sebelum panjang lebar kita menceritakan langit 1, 2, 3, ketika hadis ini, kejadian ini disampaikan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya yang membawa hadis ini. Siapa nama bapaknya yang membawa hadis tadi? Bapaknya Aisyah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ketika diceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar, bahwasanya Muhammad telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aqsa itu dalam satu malam saja. Kemudian Mi'raj, bertemu dengan Allah, kemudian kembali, belum sampai waktu pagi sudah kembali.
Datang laki-laki menuju Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Annaha zahabal laylah, asra bihi laylah, walam yarji' qabla an yusbih, wa raja'a qabla an yusbih. Ada orang Muhammad datang dia dari Masjidil Haram di Aqsa dengan satu malam saja, kemudian naik atas langit, kembali lagi sebelum waktu pagi. Apa kata Abu Bakar? Hal qala zalika, apakah demikian kejadiannya yang disampaikan oleh Muhammad? Bala, iya. Apa kata Abu Bakar? La in, jika benar-benar demikian, la in kana qala zalika laqad sadaqa. Kalau memang benar Muhammad mengatakan demikian, maka benarlah perkataan dia itu, dan benar pula lah kejadiannya. Ingat dulu. Apa kata Abu Bakar? Benarlah perkataan Muhammad. Kemudian datang lagi, apakah kamu percaya jika dia melakukan perjalanan yang jauh itu hanya melakukan perjalanan satu malam? Kamu percaya? Apa kata Abu Bakar dengan kalimat yang luar biasa? Kata beliau radhiyallahu anhu, fa inni la usaddiquhu fima ab'adu min dzalik. Sesungguhnya aku akan menyatakan benar berita itu jika saja berita itu lebih lebay daripada itu. Paham? Jika berita yang sampai kepada Abu Bakar tentang Nabi Muhammad yang lebih tidak masuk akal daripada ini, fa inni usaddiquhu, aku akan membenarkan berita itu selama berita itu keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, falidzalika summiya Abu Bakrin as-Siddiq. Karena kejadian itulah sehingga Abu Bakar itu digelari sebagai As-Siddiq. Karena beliaulah orang yang pertama sekali membenarkan berita Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kalau penduduk Alu Banten Bro ini misalnya hidup di masa itu, dapat berita seperti itu, kira-kira kita percaya? Betul. Anak betul. Yakin saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena seakan seperti dongeng aja. Pakai apa? Apa kendaraan dulu paling kuat? Unta merah. Kuda paling kencang. Belum ada mobil formula, belum ada jet, terbayang. Kok bisa dipercaya sama Abu Bakar? Itulah iman. Setelah kejadian itu apa kata Rasulullah? Seandainya ditimbang iman semua manusia ini selain para anbiya dan rasul, ditimbang dalam sebuah neraca, dalam sebuah timbangan, ditimbang semua makhluk, keimanannya dikumpulkan dari semenjak makhluk yang hidup di Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ditimbang dengan satu imannya Abu Bakar, siapa lebih berat? Siapa lebih berat? Lebih berat iman Abu Bakar sendirian dibandingkan dengan iman seluruh makhluk yang hidup dari semenjak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad selain para Nabi dan Rasul. Bayangkan, itulah besarnya iman yang dimiliki Abu Bakar sehingga Abu Bakar ini digelari dengan As-Siddiq dan diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga dengan semua pintu surga yang Allah berikan. Karena Abu Bakar adalah orang yang telah melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya tanpa ada penolakan sedikit pun. Dengan lapang dada dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga kisah ini menjadikan Abu Bakar terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membuat Nabi Muhammad mencintai beliau dan menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat yang pertama membersamai Nabi di dalam dakwah. Inilah perlunya dakwah, adanya orang-orang yang memiliki harta supaya dakwahnya berjalan.
Gak mungkin dakwah itu tidak bisa berjalan kecuali ada hal-hal lain sebagai pendukungnya. Tadi sudah disebutkan adanya donasi dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Itulah komponen-komponen itulah mendukung dakwah. Sehingga Allah menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat untuk membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau berdakwah. Oke, habis cerita ini masuk ke cerita berikutnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil Isra menuju Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit. Pertama langit dunia dulu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril sampai. Bertemu dengan siapa di langit yang pertama? Bertemu dengan siapa? Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Bapaknya manusia. Bapaknya manusia. Siapa bapak ibu? Nabi Adam alaihissalam. Sampai di sana Nabi dan Jibril menyampaikan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun membalas salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kedua. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Isa alaihi wassalam. Dengan kejadian yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, assalamualaikum ya Yahya, assalamualaikum ya Isa. Kemudian dibalik salam oleh mereka berdua untuk Nabi Allah. Dibukakan pintu, kemudian masuk, kemudian pergi lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan salah seorang Nabi Allah. Siapa Nabi Allah itu? Di langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Yusuf, diketok pintu langit itu. Siapa di luar? Dibilang sama Jibril, innahu Muhammad. Oh iya Muhammad, masuklah. Masuk, ucapkan salam untuk Yusuf, dan Yusuf kembali memberikan salam kepada Nabi dan malaikat Jibril. Kemudian masuk ke langit yang keberapa lagi? Langit yang keempat. Bertemu dengan salah satu Nabi Allah yang bernama Idris alaihissalam. Sampai di situ dengan kejadian yang sama, salam lagi, dibalas balik salam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas balik Nabi Idris alaihissalam. Kemudian masuk ke langit yang berikutnya, langit yang ke berapa? Kelima. Bertemu dengan salah satu Nabi Allah, Nabi Harun alaihissalam. Sampai di sana melakukan hal yang sama, salam oleh Nabi dan salam balik oleh Harun kepada Nabi dan malaikat Jibril. Karena ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika bertemu maka mengucapkan salam. Dan apabila diucapkan salam, maka jawablah salam yang terbaik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Jika kalian diberikan salam, maka jawablah salam itu dengan sempurna. Kalau tidak, jawab dengan salam yang seimbang, yang setimpal. Kalau kurang dari itu, maka kita berdosa, kurang pahala kita. Orang bilang assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam. Ya nanti. Tapi apa kita jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling baik. Kalau enggak, waalaikumsalam warahmatullahi. Seimbangkan salamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril belum selesai, masuk ke langit yang keenam, bertemu dengan salah satu Nabi Allah yang pernah membersamai Nabi siapa tu? Yang dahulunya Nabi itu juga hidup di masa itu, yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang tidak diketahui, sampai akhirnya musuhnya Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut merah. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang keenam Nabi bertemu, disampaikan salam oleh Nabi, dijawab salam balik oleh Nabi Musa alaihissalam.
Tiba-tiba Nabi Musa ini berbeda keadaannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Biasa sudah salam, sudah berikan lagi, tafadhal, naik lagi ke langit berikutnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa ketika itu tiba-tiba beliau baka. Apa baka? Mana nih? Sedih tiba-tiba. Makan imam Nabi Musa. Ya Muhammad, fa inni ahzan. Sungguh aku sedih. Ternyata ada utusan Allah setelahku, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Itulah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ini sedih karena melihat karena banyaknya umat beliau itu tidak masuk surga, lebih banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bangga jadi umat Nabi Muhammad? Bangga, bahagia. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat lagi menuju ke langit yang terakhir, ketujuh. Bertemu dengan salah satu Nabi Allah yang mana dia merupakan pelopor tauhid, yang mana dia merupakan yang pertama sekali disyariatkan kurban di masanya, kemudian disyariatkan haji di masanya. Terjadilah Safa dan Marwah, ada sa'i, ada tawaf di Ka'bah. Siapa Nabi itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mirip denganku. Cucu-cucunya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ketika Nabi Muhammad lahir, anak yang meninggal itu siapa namanya? Ibrahim. Karena Nabi Muhammad sangat-sangat senang mendengar kisah-kisah Nabi Ibrahim dan sangat terinspirasi, termotivasi dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummatan minni assalam. Sampaikan kepada umatmu salam dariku, bahwasanya Ibrahim menyampaikan salam ini untuk umatmu wahai Muhammad. Diterima sama Nabi Muhammad. Aku akan sampaikan salam untuk umatku. Fa'akhbirhum, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, annal jannah thayyibatut turbah. Sesungguhnya surga itu tanahnya subur sekali. Mungkin sini sawit-sawit sini subur kan? Lebih subur lagi surga. Wa 'azbatul ma, dan airnya itu segar sekali. Mungkin di sini ada air terjun, ada sungai. Sesegar-segarnya sungai Al-Ubidi ini jauh, mungkin enggak ada apa-apanya dibanding sungai yang ada tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai yang ada di surga enggak ada bandingannya. Wa annaha qi'an, sesungguhnya surga itu bentuknya datar, luas. Kemudian kata Nabi Ibrahim, fa inna khirasaha, sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu dipenuhi dengan kalimat-kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata tanaman-tanaman surga itu, kata Nabi Ibrahim, dipenuhi dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah itu memenuhi tanaman-tanaman surga bagi orang-orang yang memperbanyak kalimat tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama kita, sia saja yang memperbanyak zikir kepada Allah semasa hidupnya, dengan tasbihkah, dengan tahmidkah, dengan tahlil, atau dengan kalimat-kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka semakin banyak pula lah tanaman-tanaman surga dia yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang dia bingung dengan syariat Allah, terlalu banyak sekali. Ada umrah, ada haji, ada sedekah, ada puasa, bingung mau pilih yang mana amalannya. Ada zakat, ada ini, ada itu. Kira-kira dari semua amalan ini apa yang mudah kita amalkan wahai Rasulullah, sehingga kami ini nggak capek melakukan amal itu, dan kami pun banyak dapat pahala, bisa masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Singkat aja kata Nabi, wahai sahabatku, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Jadikan lisanmu itu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Selesai. Ketika Bapak Ibu memperbanyak zikir kepada Allah, maka itulah amalan yang mudah yang dapat menghantarkan kita ke tempat yang mulia yang tidak ada tandingan kenikmatannya, yaitu surga Allah. Kenapa? Allah berpegang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Maka perbanyaklah ingat Allah dengan zikir, supaya Bapak Ibu nantinya tanaman-tanaman surga Ibu itu dikelilingi dengan kalimat-kalimat Allah. Namun sebaliknya kata para ulama, siapa yang tidak memperbanyak kalimat zikir, yang ada dia perbanyak kalimat-kalimat yang bukan zikir, bahkan kalimat-kalimat dosa seperti apa? Ghibah, laknat, mengecek uang, mengecek ego, kefulan, mengatakan hal-hal yang tidak Allah ridhai, maka dia khawatirkan nantinya dia setelah alam akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam neraka yang dipenuhi dengan nanah dan batu yang dapat menyiksa perut dan lisannya yang senantiasa melaknat dan menghibah dan mengatakan perkataan-perkataan yang bukan yang Allah ridhai. Itu konsekuensinya. Jika kita tidak mengisi, jika kita tidak membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, maka sudah pasti lisan kita itu basah dengan hal yang lain. Minimal sekali ngomong untuk tetangga sebelah atau dan yang lain-lain. Apalagi ini masa apa? Masa PEP, MII, MIMI, LULU, masa pemilu. Kita masih di bulan Rajab, masih bulan haram, bulan yang Allah muliakan, yang apabila orang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan orang berbuat dosa dan maksiat pun dilipat gandakan azab dan laknat Allah. Apakah kita rela di bulan yang mulia ini, kebetulan bertepatan dengan caleg pileg pemilu ini, sehingga kita gontok-gontokan, kita saling menyerang karena berbeda pilihan warna ini warna itu, sehingga membuat kita menjadi berat beban kita di hadapan Allah nantinya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran jarang sekali orang tahu. Ini termasuk di antara faidah kita mengingat Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada yang kita ambil pelajaran. Jangan kita bengong aja. Kemudian, Bapak Ibu yang rahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menceritakan tentang kenikmatan surga dan apa saja tanaman-tanamannya, barulah Nabi Ibrahim mempersilahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju apa? Menuju Sidratul Muntaha, tempat yang terakhir, penghujung, yaitu menuju Rabbul Alamin, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain Nabi sama malaikat Jibril menuju Allah capek-capek dari langit dunia sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha? Ngapain jauh-jauh? Padahal bisa saja
Allah itu dengan maha kuasanya untuk memberikan khabar-khabar yang penting langsung melalui malaikat Jibril, kemudian langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Panjangnya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Allah dengan berbagai macam rintangan-rintangan dari langit demi langit sampai akhirnya bertemu dengan Allah di balik hijab. Tidak langsung melihat tapi ada hijab. Kemudian ternyata ada satu hal yang ingin Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang Nabi ambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Perintah rukun kedua, rukun Islam apa? Salat inilah dari panjang perjalanan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat itu. Saking Allah membuat ribet seperti itu supaya apa? Supaya menjadikan pelajaran kepada kita bahwasanya perkara yang diambil oleh Rasulullah kepada Allah itu perkara yang sangat penting. Dalam agama ini disebut dengan imaduddin. Apa itu imad? Tiangnya agama. Ini pesantren Al-Munawwar Hidayatullah. Kalau tidak ada tiangnya gimana mau bangun? Gimana mau terbangun? Tidak bisa. Pondasinya, tiangnya harus kuat sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Begitulah amal kita. Pondasi kita tauhid kepada Allah, tiangnya salat. Maka salat inilah yang diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah salat di awal sekali Nabi mengambilnya sebanyak 50 waqtan. Berapa khamsun? 50. Berapa itu? 40 tambah 10 50 waktu salat yang mana Allah membebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Saya tanya sama ibu, sama bapak juga, kira-kira seandainya kalaulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu itu kepada kita sekarang, kira-kira bapak ibu bisa membagi waktu? Dengan mungkin bapak ibu pergi ke sawit, pergi ke PT ini, pergi ke sana ke sini, kembali kerja mengajar. 50 waktu yang Allah telah wajibkan itu bagaimana kira-kira kita bagi waktu? Bisa? Bisa? Enggak. Karena enggak bisa, Nabi enggak ngomong apa-apa. Coba lihat. Nabi tahu keadaan umatnya, tapi Nabi enggak berani minta sama Allah keringanan. Bayangkan, ini ada faedah. Sehingga ketika Allah kabarkan 50 waktu, wahai Muhammad, wa'tikum 50 waqtan, aku berikan kepada kalian, aku wajibkan kepada kalian 50 waktu salat. Diam Nabi. 50 waktu. Diam. Gak ada ngomong apa-apa. Sehingga Nabi kembali ke langit, ke bawah, ke 7, ke 6 stop. Siapa di langit ke 6 tadi? Bapak Ibu, siapa langit ke 6 tadi? Jumpa siapa? Nabi apa? Bapak Ibu dengan itu nih. Langit ke 6 tadi siapa yang Nabi situ? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di stop oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, qif, berhenti. Mada kataballahu lak, apa yang telah Allah wajibkan atasmu? Sesungguhnya Allah telah membebankan untukku dan umatku 50 waktu salat. Mau belum? Fa inni a'taqid anna ummatan la yastati'una bihadzal amr. Aku yakin bahwasanya umatmu tidak akan sanggup, tidak akan mampu menyanggupi perintah Allah 50 waktu salat. Irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah is'alhu, mintalah kepada Allah ar-rukhsah, keringanan.
Karena nggak mungkin umat Nabi mampu melaksanakan 50 waktu salat. Kembali kepada Allah. Ya Allah, fa inna Musa qal, sesungguhnya Nabi Musa mengatakan demikian. Apakah boleh ya Allah Nabi menyampaikan dengan kalimat yang sangat-sangat merendah di hadapan Rabbul Alamin, Sang Pencipta, dengan ketundukan dan kerendahan? Apa kata Allah? Oke. Atau saya potong, saya ringkas menjadi berapa? Menjadi berapa ibu? Dari 50 kurang 10 berapa jadi? 40. Menjadi 40. Ya udah, 40 dapat diskon, 10 dapat potongan. Gak ada lagi yang Nabi minta. Nabi turun lagi. Ingat ya, Nabi gak minta apa-apa lagi, tapi Nabi turun. Langsung turun lagi bertemu dengan Nabi yang sama, Nabi Musa, bilang, wahai Musa, fa inna Allaha hada, sesungguhnya Allah sudah mengkortir, sedang mendiskon menjadi 40 waktu salat. Apakah masih berat bagi umatku? Lihat, Nabi Muhammad meminta pendapat Nabi Musa alaihissalam karena Nabi merasa Nabi Musa ada yang perkara yang lebih tahu. Sehingga di sini ada faedah bahwasanya jika kita tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ketika bapak ibu nggak tahu masalah agama, tanyakan sama abi di sini. Karena mengapa Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jangan sok-sok tahu dengan hal-hal agama, bahaya sekali. Urusannya surga dan neraka. Kemudian Musa mengatakan, ya Muhammad, belum. Irji' ila Rabbi, kembali lagi kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak mampu melaksanakan 40 waktu salat itu, arba'ina waktan, 40 tak sanggup. 40 tak sanggup. Kembali kepada Allah dengan kalimat yang sama, dengan permintaan yang sama, ya Allah, sesungguhnya umatku berat dengan hal ini, kata Nabi Musa. Oke, dipotong lagi. Dipotong 10 lagi ya Allah. Menjadi 30. Dah keberapa dah Nabi minta? Dah 2 kali Nabi minta. Dengan kejadian yang sama, Nabi Musa menyampaikan tidak mampu, kembali lagi kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Muhammad meminta kembali, dikurang lagi 10 menjadi 20. Kembali lagi tanpa ada jawaban, tanpa ada pertanyaan berikutnya. Kemudian baru bertemu Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, minta lagi dengan pertanyaan sama, kurang menjadi 10. Kemudian baru kembali lagi Nabi Musa. Udah berat Nabi Muhammad. Kan kita kan sering-sering minta sama orang, malu lah bukan? Ibu ketawa. Sering-sering minta sama orang, malu lah. Ini apalagi yang kita minta sama siapa? Sama orang yang menciptakan kita, yang menciptakan Nabi Muhammad. Kok banyak beritanya, ya kan? Kita 1 atau 2 minta aja udah nggak tahu kemana muka kita. Nggak tahu kemana. Pak minta jajan. Kau udah kasih tadi? Nggak cukup Pak. Perlu nih, anak-anak ini kan macam nih, HP, terus ada beli voucher untuk bisa main game. Ya nggak Dek? Betul nggak Dek? Ya. Ya Dek ini main apa nih? Bukan main HP. Jadi ada aja permintaannya, sehingga dia malu untuk minta kesekian kalinya. Begitulah dirasakan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi juga punya perasaan. Nabi seorang manusia, walaupun beliau diistimewakan sebagai Rasul, tapi Nabi punya perasaan yang sama seperti kita. Sehingga datang kepada Musa, Musa bilang, kembali kepada Allah. Aku yakin umatku akan mampu. Minta lagi, terakhir minta. Kalau udah diberikan, udah itu aja. Walau dikurang cuma 1 atau 2, kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, ya Allah, fa inna ummati la yastati'. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu sepertinya Allah. Ya udah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipotong 5, tinggal 5. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hada ya Allah. Ini ya Allah saya akan terima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh jawabanku ini merupakan ketetapanku. Jika
seseorang menerima apa ketetapan Allah, maka keridhaan Allah lah kepada mereka. Maka setelah mendengar kalimat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi enggak ada akan berhenti lagi ke Nabi Musa. Karena Allah mengatakan siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Maka kalimat itu diingat oleh Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, maka itulah pilihan yang terbaik. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh telah diwajibkan kepada kalian peperangan, tapi peperangan itu kalian membencinya, gak suka kalian bunuh orang, gak suka kalian pukul orang. Tetapi itu kewajiban untuk membunuh orang-orang kafir jika terjadi peperangan. Dan Allah mengatakan boleh jadi apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak suka, itu baik di sisi Allah. Kita pikir, aduh gimana nih, lima waktu sholat ini masih berat, tetapi itu baik bagi kita. Aduh gimana nih, zakat lagi, ini lagi, itu lagi, beban. Gak kita suka dari hal-hal yang dalam kehidupan kita, tapi itu perkara agama, sebuah kewajiban. Itu baik di sisi Allah. Sementara yang kalian sukai, kalian suka minum khamar, suka mendengar yang haram, suka melihat yang haram enak, suka lagi pergi ke tempat-tempat yang haram, nikmat, syahwat dan sebagainya. Pergi kembali, pergi ke pantai, lihat terkadang perempuan-perempuan yang terbuka aurat enak dipandang, ya kan? Tetapi itu dibenci oleh Allah dan baik. Jika kita meninggalkannya, maka itu kebaikan bagi kita. Oleh sebab itulah sesuatu yang kita sukai tetapi itu buruk bagi kita, Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dengan urusan kalian, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Maka baik sok dupa, jangan sok tahu. Bahasa jamunya apa? Jangan sok tahu. Bahasa jamunya apa? Jangan sok tahu. Ya jangan sok tahu karena urusan agama itu urusan Allah, bukan urusan kita. Apa yang Allah perintahkan dengan sesuatu hal yang mungkin di luar logika kita, tapi itu perintah Allah, itulah kebaikan yang harusnya kita taati. Sehingga kaum muslimin jamaah yang hadir di sini, setelah kita tahu perjuangan Rasulullah SAW, lamanya perjalanan beliau dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa, itu semua bukan karena sia-sia, bukan karena dibuat karena alasan yang tidak ada manfaatnya, tetapi Allah sengaja menjadikan semua skema atau skenario seperti itu karena Allah tahu akibat dan akhirnya dan hikmahnya. Sehingga kata para ulama, besarnya pengorbanan Rasulullah SAW untuk mengambil perintah salat karena kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW keberatan dan enggan melaksanakan perintah itu. Karena kebanyakan umat Nabi Muhammad itu masih berat menunaikan salat, sedangkan kalaupun dia salatnya masih sedikit, masih sangat kurang yang dia lakukan. Dia sholat, tetapi kurang sholatnya, kurang khusyuknya, kurang tumakninahnya. Allahu Akbar, yang diingat, alamak oi, pengno bubuk depan mau diingat. Uang yang hilang tadi siang teringat ketika sholat. Sehingga kadang saking dia pengen itu ambil uang itu, dia batalkan sholatnya, dia batalkan tanpa ada uzur. Gak gendut, aneh gendut, tiba-tiba dia batalkan salatnya karena tahu syaitan mewas-was, membisikkan sesuatu di pikirannya, sehingga dia batalkan salat tanpa ada uzur. Kemudian dia pergi ke tempat tidur itu, ternyata bukan uangnya di situ. Apa yang ada?
Apa yang ada? Plastik. Aduh. Rupanya uangnya dalam plastik itu, dengan dia lihat. Akhirnya apa? Akhirnya rugi dia. Pertama kerugian dia telah membatalkan sholatnya. Kemudian ruginya lagi pas dia sampai ke tempat itu, tempat tujuan itu nggak dapat pula apa yang diinginkan. Padahal ada kesedip di situ. Begitulah manusia. Karena perkara sholat inilah yang banyak ditinggalkan manusia dan tidak peduli dengan itu. Kalaulah Bapak Ibu mau tahu apa akibat orang meninggalkan sholat dan besarnya dosa meninggalkan sholat, karena sholat ini merupakan perkara yang sangat agung sekali, dan sholat ini juga merupakan hal yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi, fa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di hari kiamat, terhadap seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya mantap, cap, oke, maka amalan yang lain insyaallah akan menjadi baik karena dia telah memperhatikan perkara salatnya. Kalaulah dia tidak memperhatikan perkara salatnya dan salatnya menjadi bermasalah, maka sudah dipastikan urusan-urusan yang lain itu menjadi bermasalah. Itulah sebabnya salat ini ketika ditinggalkan dan tidak dipedulikan, kita muslim tapi kita nggak salat, dosanya lebih parah dari durhaka kepada orang tua. Dosanya lebih parah dari makan harta haram. Dosanya lebih parah daripada membunuh seseorang. Dosanya lebih parah daripada suap menyuap. Dosa meninggalkan salat. Kalaulah perkara ini masih kita sepelekan, apalah yang mau kita harap lagi yang lain? Kita mau jadi apa ketika kita tidak meninggalkan perkara antara hubungan kita dengan Allah yang paling dekat ketika salat? Ketika salat dan ketika sujud, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indama sujud," ketika sujud, "Fa'aktsirud du'a," maka perbanyaklah doa kita ketika sujud. Karena hubungan kita dengan Allah yang paling dekat hanya pada salat. Kita perlu bersuci, kemudian kita melakukan ibadah dengan berdiri, dengan rukuk dan sujud. Itu merupakan ubudiyah, bentuk peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang senantiasa memperhatikan salatnya, maka dia akan memperhatikan urusan-urusan yang lain. Maka jangan harap negeri kita ini menjadi aman dan tentram. Jangan harap kampung Alu Batang Pro ini diberkahi oleh Allah kalaulah penduduk di sini tidak mau menegakkan salat. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya mereka mau beriman kepada Allah seluruhnya penduduk negeri ini, kemudian mereka bertakwa kepada Allah. Apa tanda takwa? Mendirikan salat. Barulah Allah akan membukakan pintu keberkahannya dari langit dan bumi. Jadi dua apa Allah buka? Pintu langit Allah buka keberkahannya, bumi pun Allah berikan keberkahannya. Di bumi Allah berikan keberkahan dengan suburnya tanaman, bisa dipakai oleh penduduk negeri untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya. Ada minyak, ada ini, ada gas, bisa dimanfaatkan. Barokah dari langit adanya hujan dan cuaca yang baik. Allah berikan berkah. Kapan? Syaratnya tadi iman dan takwa.
Tetapi Allah mengatakan walakin kadzabu, tetapi kebanyakan umat manusia mendustai Allah. Mendustai maksudnya tidak mau sempurna melaksanakan perintah Allah dari keimanan dan takwa itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah siksa mereka sebab mereka tidak menyempurnakan ketakwaannya. Salah satunya adalah tidak mau mendirikan salat. Jadi gimana? Setelah kajian ini insyaallah enggak akan lagi tinggal salat insyaallah. Gimana Bapak Ibu? Insyaallah. Kalaupun tinggal salat, tinggalnya enggak sengaja boleh. Kapan dikatakan enggak sengaja? Kayaknya sengaja semua. Sepertinya tidak disengajakan semua. Karena kerja, karena lembur, capek, keringat dikit nggak mau sholat, kena tanah liat sedikit nggak mau sholat. Padahal kalau dikaji-kaji dalam fikih Syafi'i itu nggak akan membatalkan sholat ketika kena keringat basah, kena kena tanah dan sebagainya, kecuali kena najis itu baru dipersingkat. Sehingga janganlah menjadikan itu semua alasan kita untuk meninggalkan sholat. Tetapi kalau ketiduran, tiba-tiba tidur, tiba-tiba gila. Ada tiba-tiba gila? Tahu ya. Tiba-tiba gila, karena orang gila nggak akan dicatat sebagai dosa oleh Allah. Apakah kita selama ini jadi pura-pura gila atau gimana? Terkadang, mohon maaf nih, terkadang kita nih pandai. Kita bilang orang Yahudi laknat macam ini itu, tapi kita kena lebih lihat dari orang Yahudi. Dalam hal apa? Dalam hal kita tidak kena dengan kewajiban Allah. Lihat jam, oh ni mau waktu zuhur nih. Aduh capek kali ya, tidur. Lewat waktu, masuk waktu asar, ya kan? Pas udah waktu asarnya, salat, ya kan? Yang salat yang tadi itu enggak dia qadha. Padahal seseorang yang terlewat sholatnya karena ketiduran, walaupun dia telah masuk waktu berikutnya, itu masih diperbolehkan untuk qadha sholat yang sudah lewat. Ya, jadi peninggal, harus kita sholat dulu zuhurnya, kemudian baru asarnya. Jika zuhurnya kelewatan, baru sholat di waktu asar. Jadi tidak ada alasan lagi kita meninggalkan salat, dan salat pun sudah ada waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu yang telah Allah tetapkan sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar dan sebagainya. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasatil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu surah Al-Isra dijelaskan, tegakkanlah salat dari mulai dari mulai pagi hari, kemudian matahari tergelincir, kemudian ila ghurubis syams, ila ghasatil lail, sampai tenggelamnya matahari, wa qur'an al-fajr, dan sampai tiba waktu subuh. Itu satu ayat yang Allah sebutkan semua waktu di surah Al-Isra. Allah suruh bilang aqimis salat, tegakkan salat itu. Apa makna tegakkan? Itu merupakan kalimat perintah. Kalau Allah telah perintahkan sesuatu, apa yang kita lakukan sebagai kewajiban kita hamba Allah? Apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kalaulah Bapak Ibu mau mendatangkan keberkahan Allah dari langit dan bumi, maka taati perintah Allah. Saya yakin 100% jika semua penduduk ini beriman kepada Allah, menegakkan salat, saya yakin Allah akan memberikan keberkahan di penduduk ini. Dan Allah pun dengan sendirinya sudah baik iman dan takwanya, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik nanti insyaallah. Kenapa kita selalu mengadu bahwasanya pemimpin kami begini, bupati kami begini, presiden kami begini, gubernur kami begini?
Kalian enggak lihat bagaimana diri kalian sendiri? Ketika dahulu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah yang keempat, orang-orang banyak mengadu, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kekhalifahanmu tidak seperti khalifah di orang-orang sebelumnya? Wahai pendudukku, engkau mengatakan demikian karena aku khalifah, engkau pendudukku. Karena kebanyakan seperti ini, maka terpilih saya. Sementara Abu Bakar ketika khalifah, penduduk-penduduknya siapa? Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Semua sahabat-sahabat mulia yang menjadi masyarakatnya, maka terpilihlah khalifah yang terbaik. Nyamu-nyamu dan kalau mungkin bupati kita atau pemimpin kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan salahkan mereka, tapi salahkan terkadang mungkin penduduk kita ini mayoritasnya belum sesuai juga. Kenapa? Saya nggak ngomong macam-macam, soalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Sesungguhnya demikianlah Allah jadikan sebuah pemimpin untuk memimpin sebuah negeri sesuai dengan watak mereka. Penduduknya banyak yang zalim, otomatis akan terpilih pemimpin yang zalim. Penduduknya tidak mendirikan salat, maka akan terpilih nanti pemimpinnya juga tidak peduli dengan sholat. Maka jangan salahkan sepenuhnya pemimpin itu. Makanya perlu didoakan siapapun yang terpilih. Siapapun yang terpilih doakan supaya apa? Kalau dia baik, nanti kebaikannya akan merata kepada kita. Nyohana, kunle, laknat le, azab le, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya pun azab itu merata juga kena kita semua karena kita asyik laknat aja. Oleh sebab itu perlunya iman dan takwa kepada Allah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai digelari sebagai as-siddiq karena kuatnya imannya mendengar berita yang mungkin di luar logika, di luar akal manusia, di luar akal sehat, tetapi beliau bersendirian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ujian-ujian setelahnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira jika dia telah beriman kepada Allah namun dia tidak diuji? Mustahil. Orang yang telah beriman pastilah dia banyak ujian-ujiannya, dan Abu Bakar termasuk orang yang paling banyak ujiannya. Dan jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai momentum agar kita mengetahui bahwasanya pengorbanan Nabi kita itu bukan pengorbanan yang sepele, pengorbanan yang luar biasa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, kata Rasulullah. Sesungguhnya besarnya balasan pahala Allah itu sesungguhnya dengan ujian yang kita dapatkan. Maka ibu jangan sedih kalau misalnya banyak anak yang mungkin belum sesuai dengan inginnya ibu. Maka bapak jangan sedih ketika mungkin rezekinya belum sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi sedihlah tatkala kita tidak beribadah kepada Allah, tatkala kita tidak mau mendirikan salat, tatkala kita tidak mau patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah pengorbanan Nabi sebelumnya. Mereka berkorban besar sehingga besarnya pahala itu sesuai pula lah dengan ujian yang Allah berikan. Semakin besar ujian ibu terima itu sebagai ujian Allah. Yakinlah dengan sabar dan keridhaan ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bapak ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ibu, dengan kasih sayang ibu, dengan keluarga ibu dan sebagainya. Walau mungkin membebalkan dan sebagainya keluarga kita ini, tapi ibu sabar dan terus membimbing mereka di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pahala ibu semakin besar. Dan jadikan momentum Isra dan Mi'raj ini sebagai
pengingat kita bahwasanya kita jangan lupa dengan perintah Allah yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah, yaitu perkara salat. Maka setelah kejadian ataupun peristiwa ini, jadikan semua kita adalah orang-orang yang menegakkan salat. Karena kisah-kisah peristiwa ini diulang-ulang untuk apa? Untuk pelajaran. Harus diulang. Diulang maksudnya diingatkan dengan ayat dan hadis. Allah mengatakan lagi ya, Quran lagi. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, entah Isra Mi'raj, entah kisah Nabi Yakub, kisah Nabi Yusuf, kisah Fir'aun, semuanya ada pelajaran yang bisa diambil untuk umat setelahnya. Kalaulah belum bisa diambil sebagai pelajaran, berarti kita belum menjadikan Al-Quran sebagai imam kita dan belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apalah doa kita yang selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan dia sebagai kita imam kami Al-Quran itu, sebagai petunjuk kami Al-Quran itu. Kalau tidak diamalkan bagaimana? Maka amalkan Al-Quran itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan mereka Al-Quran di hadapan mereka, mereka bisa baca dengan sebaik-baik bacaan. Apa makna sebaik-baik bacaan? Dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Berkata ulama kita, yatluna haqqa tilawatihi bima'na ya'maluna bi'amalihi haqqa bi'amalihi. Mengamalkan Al-Quran itu dengan sebaik-baik pengamalan. Itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Siapa yang tidak demikian? Dia membaca tapi tidak amalkan. Baca-baca aja, baik, bagus, tapi tidak diamalkan isi Al-Quran itu, belum beriman kepada Al-Quran. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat-sangat sudah menjelang malam sekali ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang kami petik dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami ucapkan, moga-moga memberikan keberkahan kepada kita semua, menjadi kita sebagai hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaulah bukan dengan ilmu, maka tidak akan mampu kita mengetahui siapa itu Allah, siapa itu Nabi, bagaimana perintah Allah dan Rasul. Kecuali kita mau kembali belajar ilmu agama yang baik, jangan hanya sampai di Isra Mi'raj aja. Nanti kajian-kajian Abi di sini ikut, kajian fikih di sini ikut dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang bertakwa kepada Allah, dan Allah akan melancarkan semua urusan kita tatkala kita mau bertakwa kepada Allah. Saya akhiri dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian dari jalan yang tidak pernah kalian fikirkan. Kadang datang dari kanan, kadang datang dari kiri, kadang datang dari belakang. Karena ketakwaan Anda kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kalian fikirkan. Dan cukupkan Allah sebagai zat yang kita ibadahi, zat tempat kita kembali, zat tempat kita bertobat kepadanya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri dengan doa. Semoga doa ini pun kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepadanya, dan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Dan kita berharap menghadap Allah nantinya, jika kita meninggal sekarang, Allah telah membersihkan kita dari segala dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر اليهود وأمثالهم تدميرا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارفع درجاتهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kepada kita semua yang telah berhadir di sini. Semoga Allah juga memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang telah berdedikasi dan bekerjasama dalam melancarkan kegiatan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dan kami, saya sendiri dan teman-teman yang berhadir di sini, kami dari Pondok Tahfidz Darul Quran Ibnu Abbas. Kebetulan saya sebagai pimpinan mudir di Pondok Tahfidz Darul Quran Ibnu Abbas di Menabuh, dan anak abi kita alhamdulillah salah satu santri kami yang sekarang sudah menghafal Al-Quran sudah 15 juz lebih. Alhamdulillah, kami mohon doa kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan di pondok kami Ananda Farhan anak beliau bisa selesai khatam 30 juz Al-Quran dengan izin Allah. Allahumma amin. Dan kami juga memberikan informasi kepada penduduk Alu Banting Bro ini, moga-moga mungkin ada wasilah yang lain, ada teman-teman yang lain yang mau masuk di santri, jadi santri kita. Tafadhol, alhamdulillah kami masih membuka pendaftaran. Silahkan bisa datang, nanti bisa minta kabar sama Abi juga jika ingin berniat untuk pendidikan Al-Quran dan menghafal Al-Quran bismillahirrahmanirrahim.
Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Yan. Diba?